Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala habibir rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan Hadrabas Saudan, kita akan mendengarkan hikmah cerita nasihat daripada yaitu Sahib Ratib Gul Anfas Nibras Al-Habib Rahmal Attas yang dikumpulkan oleh cucu beliau Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, yang kita telah kenal dan kita sudah tahu bahwasannya hikmah itu berada di negeri Yaman, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-hikmatu hikmatul yamaniyah. Hikmah itu adalah sesuatu yang sangat berharga, intisari daripada ilmu para alim ulama, sehingga Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas ingin menjelaskan kepada kita perihal orang-orang yang mana memiliki hikmah di lubuk hatinya, sehingga bisa disampaikan kepada orang-orang yang mendengarkan dan mengambil daripada manfaat dari hikmah tersebut. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Wala syakka anna kalamal awliya'il akabir. Maka kata Habib Ali bin Hasan, tidak diragukan lagi kalam atau ucapannya para pembesar-pembesar aulia Allah, al-ma'dzun lahum fid da'watil khalqi ila maulahum, yang mana mereka telah diizinkan di dalam mengajak makhluknya Allah agar dekat kepada Tuhannya, agar cinta kepada Tuhannya, agar taat kepada Tuhannya. Maka tidak diragukan lagi kalamnya, ucapannya orang-orang para pembesar aulia Allah yang diizinkan di dalam dakwah itu, lahu ta'thirun fil qalbi, dia memiliki pengaruh, ucapannya ada pengaruh di dalam setiap lubuk hati manusia. Dan bukan cuman pengaruh saja di dalam hati, tapi gobulin fil adhan, ucapannya ini bisa diterima oleh logika akal-akal manusia. Walidzalika qala Syekh Ibn Athaillah fi hikamih, oleh karena itu seorang pemilik daripada kitab hikam yang isinya penuh dengan hikmah-hikmah, Al-Imam Ibn Athaillah Al-Askandari, beliau berkata di dalam kitabnya, tasbiku anwarul hukama'i agwalahum, cahaya orang-orang ahli hikmah itu telah mendahului daripada ucapan-ucapannya. Jadi orang ahli hikmah itu apabila dia berkata, cahayanya duluan yang keluar dibanding ucapannya, cahayanya duluan yang keluar dibanding ucapannya. Fahaitsu sarat tanwir wasalat ta'bir, maka tatkala penerangan cahaya itu ada di lubuk hatinya, keluar daripada lubuk hatinya, maka sampailah itu yang namanya penjelasan dan keterangan dari ucapan seorang ahli hikmah tersebut. Maka Fadl Ibn Ibad, syarah daripada kitab hikam tersebut, Ibn Ibad berusaha untuk menjelaskan al-hukama, siapa yang dimaksud dengan orang-orang ahli hikmah ini, yang memiliki hikmah ini, humul arifuna billah al-alimuna bih, mereka adalah orang-orang arif billah, orang-orang yang kenal dengan Allah. Bahkan mereka al-alimuna bihi, bukan cuma sekedar kenal, tetapi mereka orang yang paham, mereka yang mengetahui kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal anwar mansubah ilaihim, adapun cahaya yang dinisbahkan kepada mereka, yang katanya ucapannya itu lebih dahulu cahayanya dibanding ucapannya, apa itu maksudnya? Hiya anwaru ma'rifatihim, itu adalah yang dimaksud dengan cahaya-cahaya ma'rifatnya orang ahli hikmah kepada Tuhannya. Apa cahaya tersebut? Wahya quwwatu yaginihim, yaitu kekuatan keyakinannya orang ahli hikmah tersebut, sehingga ternampaklah itu yang namanya cahaya ma'rifat di lubuk hatinya, dikarenakan begitu kuatnya keyakinan dia kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ibn Athaillah Al-Askandari berkata, kullu kalamin, setiap ucapan, baraza yang muncul, alaihi kiswatul qalbil ladzi yabruzu minhu, itu setiap ucapan yang keluar
pasti berbarengan dengan pakaian yang ada di dalam lubuk hatinya yang keluar bersamaan dengan kalam tersebut. Jadi nggak sekedar kalam saja, ucapan saja yang keluar dari mulut, akan tetapi berbarengan dengan yang namanya cahaya yang menutupi daripada yaitu ucapan itu. Qala Ibn Ibad, maka Ibn Ibad berusaha menjelaskan maksud daripada ucapan Ibn Athaillah Iskandari tadi, bahwasanya setiap ucapan yang diucapkan pasti berbarengan dengan keluarnya ucapan tersebut ditutupi oleh hati yang ada di dalamnya itu. Hati seperti apa? Kanat, beliau berkata, lisanu turjumanal qalbi. Lisan itu adalah terjemahnya hati. Jadi apapun yang ada di lubuk hati manusia bisa dikeluarkan dengan melalui perantara lisan. Kita bisa berbicara itu asalnya daripada lubuk hati. Fa idza safa minal aqdar, maka apabila hati tersebut telah suci dari kekeruhan, kotoran hati, wa tazakka minal aghyar, dan hati itu telah bersih dari hal-hal duniawi yang berubah, wa asyraqat fihil anwar, sehingga akhirnya ketika hati itu suci, hati itu bersih, maka bersinarlah di dalam lubuk hati tersebut cahaya-cahaya. Kanat turjumaniyatul lisanihi ala hasabi dzalik, sehingga akhirnya terjemah lisannya itu tergantung kesucian, kebersihan yang ada di dalam hatinya. Fayatakallam bikalamin nurani, sehingga akhirnya orang yang sudah memiliki hati dan lisan tersebut, dia akan berbicara dengan kalam, yaitu ucapan yang dipenuhi dengan cahaya. Alladzi yaliju adzana sami'in, yang mana cahaya tersebut dari ucapannya akan masuk ke dalam yaitu telinga-telinga orang-orang yang mendengarkannya. Sehingga kalau sudah cahayanya masuk, kalamnya itu sudah masuk ke dalam yaitu telinga orang-orang yang mendengarkannya, fatan fatihu bihi aqfalu qulubihim, sehingga bisa membuka gembok hati di dalam orang-orang yang mendengarkannya. Orang-orang yang tadinya tidak mau menerima nasihat, tadinya orang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau cinta kepada Rasulullah, dengan berkat ucapannya orang-orang soleh tadi, ahli hikmah yang dipenuhi dengan cahaya, terbuka itu yang namanya gembok-gembok hati mereka. Sehingga apa yang terjadi? Fayastajibuna linidai habibihim, sehingga akhirnya orang yang mendengarkan, yang daripada yaitu orang-orang tadi mendengarkan nasihat orang-orang ahli hikmah, mereka langsung memenuhi panggilan terhadap kekasih-kekasih mereka, panggilannya Rasulullah, panggilannya Allah, sehingga mereka cinta dan taat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibn Athaillah juga berkata di dalam kitab hikamnya, man udzina lahu fit ta'bir, barang siapa yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjelaskan tentang dakwah, menjelaskan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala, fuhimat fi masami'il khalqi ibaratuh, maka ibaratnya itu akan dipahami di setiap yaitu pendengarannya makhluknya Allah. Wa juliyat ilaihim isyaratuh, bahkan isyaratnya itu akan dibuat jelas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sehingga kata Ibn Ibad, al-ma'dzun lahu fit ta'bir, adapun orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjelaskan dakwah, di dalam menjelaskan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Walladzi yatakallamu lillah, mereka adalah golongan orang-orang yang berbicara hanya karena Allah, wabillah, dan dia berbicara dengan Allah, wafillah, dan dia berbicara tentang Allah, walidzalika kana kalamuhu shawaban, sehingga dengan sebab itulah ucapan mereka adalah ucapan yang benar. Dan kata Ibn Abul Abbas Al-Mursi, kalamul ma'dzun lahu yakhruj wa alaihi kiswatun wa palawah, orang-orang yang telah diizinkan yang model tersebut, kata muridnya Abi Hasan Asyadzili Abul Abbas Al-Mursi, itu kalamnya itu keluar dan dibarengi dengan pakaian dan keindahan. Tapi sebaliknya, wa kalamul ladzi lam yu'dzan lahu, adapun
ucapannya, kalamnya orang yang belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang ilmu Allah, yakhruj maksuful anwar. Dia ucapannya diucapkan keluar tapi dalam keadaan gelap, tertutup daripada cahaya-cahayanya Allah. Maka kata Habib Ali bin Hasan, wa qad asyara ila dzalika, dan ini kalam-kalamnya para aulia yang seperti ini telah diisyaratkan, maruya yang telah diriwayatkan, anna Syekh Abdul Razak, bahwasannya dulu ada namanya Syekh Abdul Razak. Beliau ini bukan orang sembarangan, seorang alim al-alamah dan putranya orang yang sangat luar biasa. Abdul Razak ini adalah putra daripada Sultanul Aulia wa Qudwatul Asfiya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qala liwalidihi, Abdul Razak pernah berkata kepada ayahandanya Syekh Abdul Qadir, innaka tatakallamu ala fusahai Baghdad wa ghulman al-afaq. Sesungguhnya kau wahai ayah, kau ini kalau lagi ceramah, kalau lagi berbicara, kau ini berbicara di hadapan orang-orang yang fasih loh di negeri Baghdad. Bukan orang-orang bodoh, mereka orang-orang cerdas, orang pintar, orang-orang yang datang dari seluruh daripada penjuru negeri untuk mendengarkan nasihatmu. Wa innaka la tasta'mil nahwa wal lughah fi kalamik. Dan saya perhatikan sesungguhnya engkau ini wahai ayah tidak menggunakan yaitu peraturan nahwu di dalam menentukan harokat akhir, dan juga lughah, bahasa yang fushah, bahasa yang resmi, bahasa yang dipakai oleh para alim ulama. Di dalam ucapanmu yang kau pakai bahasa amiyah, bahasa umum, bahasa orang-orang pasar, bahasa orang-orang biasa. Walau adzinta li, seandainya kamu mengizinkan untukku, la takalamtu fi dzalik, maka niscaya saya akan berbicara, saya akan berceramah sesuai dengan nahwu, sesuai dengan yaitu bahasa-bahasa syair, sesuai dengan bahasa Arab. Bima yanbaghi, dengan sesuatu yang pantas, karena di hadapan kau ini para alim ulama. Faqala laha abuh, maka sang ayah Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada putranya Abdul Razak, "Qum alal kursi." Ya udah kalau begitu kamu berdiri, duduk di atas kursi. Wahad lahum ma badalak, ya udah kamu yaitu sampaikan, berikan kepada mereka orang-orang yang hadir di majelis tersebut ilmu yang ada pada dirimu, ilmu lughah, ilmu bahasa, ilmu kalam, ilmu nahwu, ilmu semuanya sesuai dengan aturan bahasa Arab. Ayo. Faqama Syekh Abdul Razak, maka berdirilah putra Syekh Abdul Qadir Jailani yang bernama Abdul Razak. Fakhatabahum, maka dia langsung berkhutbah, berceramah kepada orang-orang yang hadir di majelis ayahnya. Bima qasadahu, dengan sesuai apa yang dia maksud, yang dia tuju, dengan susunan bahasa yang indah, dengan susunan bahasa yang begitu sangat luar biasa. Tapi ternyata falam yashfi lahum alilan, ucapannya yang begitu indah, tersusun rapi, tidak memuaskan kepada mereka orang-orang yang sedang sakit hatinya, yang membutuhkan nasihat, enggak mendapatkan kepuasan. Wala abrada min qulubihim qalilan, bahkan orang yang kehausan dengan nasihat hikmah, mereka dalam keadaan kehausan, tidak dapat kepuasan dari ucapan yang telah diucapkan Syekh Abdul Razak putra Syekh Abdul Qadir Jailani. Bal qalu li Syekh Abdul Qadir, akan tetapi orang-orang yang hadir justru malah berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ayahandanya, "Qum ya sayyidi, bangunlah engkau wahai tuan kami Syekh Abdul Qadir, wa takallam 'alal kursi, ayo dong bicara di atas kursi kebesaranmu, walau bil kalimatin wahidah, walaupun itu dengan kalimat satu saja. Enggak usah banyak-banyak, yang penting ucapan engkau yang kami tunggu-tunggu, ucapan engkau yang akan memuaskan hati kami dengan satu kalimat saja. Inna nashtahi nasma' kalamak, sesungguhnya kami hadir ke tempat ini sangat ingin sekali mendengarkan ucapan engkau." Fagama, akhirnya karena permintaan orang-orang yang hadir, Syekh Abdul Qadir menggantikan putranya Abdul Razak. Beliau berdiri, warugiyal kursi, beliau naik di atas kursi kebesarannya tempat beliau memberikan nasihat. Wagala, maka beliau bercerita dengan satu kalimat yang sangat luar biasa. Al-barihah,
tadi malam al-hirrah, seekor kucing, tayyaratul laban ala ummul fuqara. Itu kucing kami, dia sampai nabrak, melemparkan susu, akhirnya menimpa kepada ummul fuqara, istri saya tadi malam. Itu cuma mendengarkan ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani yang dibilang katanya tadi malam ada seekor kucing nabrak, melemparkan susu ke istrinya ummul fuqara, maka fabakan nas min hadhil kalimah. Itu orang-orang yang hadir langsung menangis mendengarkan kalimat tersebut dengan bukaan syadida, dengan tangisan yang begitu sangat. Wa waqa'at minhum mauqi'an, dan ucapan kalimat yang pendek tersebut itu langsung mengena, masuk ke dalam lubuk hati setiap orang yang hadir. Wa ashfat sudurahum, sehingga akhirnya ucapan kalimat yang pendek yang diucapkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu bisa memuaskan, bahkan mengobati orang-orang yang memiliki di dalam lubuk hatinya rasa sakit dan ingin mendengarkan yaitu nasihat motivasi daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dengan kalimat tersebut itu orang-orang mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa, karena ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ucapan yang bukan sembarangan, ucapan yang diliputi kalamnya dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga masuk ke dalam setiap pendengaran orang-orang yang hadir, masuk ke dalam lubuk hati setiap orang yang hadir, membuka daripada yaitu hati yang keras, hati yang sudah terkunci dengan cahayanya Allah yang mana disampaikan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga kita yang mendengarkan kalam daripada Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas menjelaskan kepada kita betapa berharganya kalamnya, ucapannya para aulia Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka diizinkan oleh Allah untuk menjelaskan tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, kecintaan mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.